Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita masih diberikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan salah satu ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat masalam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada para sahabat dan juga kepada kita para umatnya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan dari syarah kitab Riyadhus Shalihin, yakni masih bab anjuran membaca surat dan ayat-ayat tertentu. Hadis yang ke-7. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min al-janni wa 'ainil insani hatta nazalat mu'awwidatani falamma nazalat akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, yang menuturkan, dahulu Rasulullah SAW sering meminta perlindungan dari gangguan jin dan muslihat manusia sebelum turunnya Al-Mu'awwidzatain, dua surat yang melindungi. Setelah kedua surat itu turun, beliau rajin membacanya dan meninggalkan bacaan-bacaan yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi, menurutnya hadis ini hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam tema At-Tib, pengobatan, hadis nomor 2059. Bahasa hadis yata'awwadhu minal janni wa 'ainil insan. Rasulullah selalu meminta perlindungan kepada Allah dengan menggunakan kalimat beliau sendiri. Allahumma inni a'udzubika minal janni wa 'ainil insani, sampai diturunkan kedua surat ini. Yata'awwadhu, meminta perlindungan, maksudnya membaca doa-doa yang intinya meminta agar dilindungi dari gangguan jin dan mata manusia. Al-Mu'awwidzatain, dua surat yang melindungi, maksudnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Disebut demikian karena kedua surat ini diawali dengan lafaz Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung. Ahadza bihima, rajin membacanya, maksudnya membacanya untuk meminta perlindungan Allah dan meninggalkan bacaan doa perlindungan selain keduanya. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, hadis ini dan hadis sebelumnya memberikan keterangan bahwa keutamaan surat Al-Falaq dan An-Nas ketika hendak meminta perlindungan kepada Allah. Nabi SAW merasa cukup dengan membaca kedua surat ini, karena keduanya sudah mencakup permohonan segala perlindungan dari segala hal yang perlu diantisipasi keburukannya. Hikmah yang kedua, ketika hendak meminta perlindungan dari kejahatan jin dan manusia, setiap muslim dianjurkan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas sebagai perantara mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bila diperhatikan, hadis ini mengisyaratkan kemungkinan terjadinya tindak kejahatan melalui mata manusia, maka Nabi SAW pun memohon perlindungan darinya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, demikianlah pembacaan satu hadis pada subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan di kehidupan kita
bihamdika asyhadu